Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Dr. Winda Suci Lestari Nasution MPD serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Statistika dan Probabilitas. Sebelum kami mulai, izinkan saya sebagai moderator sekaligus pemateri untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Enggal Baga Zakaria. Yang kedua, saya Syifa Nurul Fadila sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada yang bernama Trinata sebagai pembahas ini. Yang keempat, perkenalkan nama saya Aril Abdan Sakuron, juga membahas ini juga. Terima kasih. Sebelum kita akan mulai, silakan untuk Syifa sebagai pemateri. Yang pertama ada pendahuluan. Statistik dan probabilitas adalah cabang ilmu statistik yang berfokus pada analisis, pengukuran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan kemungkinan atau probabilitas. Statistik juga bisa diartikan, yang pertama itu ada numerical description, terus diasosiasikan sebagai kumpulan data dan ciri dari sebagian objek yang diamati. Statistik menunjukkan pada informasi tentang bermacam-macam kegiatan dalam bentuk angka. Terus ada definisi dari statistika itu sendiri. Jadi statistika itu adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan yang tidak pasti. Nah, ini ada beberapa ruang lingkup dari statistik. Yang pertama itu ada ekonomi dan bisnis, yang kedua teknik dan mekanika, yang ketiga itu adalah sipil, yang keempat sosial dan budaya, yang kelima pemerintahan, yang keenam komputer dan informasi, yang ketujuh psikologi dan komunikasi, yang kedelapan matematika dan pengetahuan alam. Selanjutnya ada bagian ilmu statistik. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data. Yang kedua ada statistik inferensi, bisa diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut. Selanjutnya ada bagian dari ilmu statistik. Yang pertama ada teori probabilitas. Probabilitas itu sendiri adalah probabilitas peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan tentang terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, analisis keputusan. Analisis keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan bila alternatif tindakan diketahui, tetapi hasil dari masing-masing tindakan berbeda-beda. Ini ada contoh soalnya. Nah, ini kan ada data nilai ulangan matematika dari 11 siswa. Nih, semua ini kan. Nah, disuruh cari mean atau rata-rata, modus sama median. Yang pertama cari rata-rata dulu.
jumlahin seluruh data ini dari 1 sampai 11. Nah ini kan kalau dijumlahin itu hasilnya 905. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri ya. Nah dibagi jumlah dari datanya kan ada 11 nih, bagi 11. Berarti mehannya itu 82,7. Bisa dihitung di kalkulator HP. Terus ini udah ketemu mehan. Yang kedua modus. Kalau modus, lihat angka yang paling banyak muncul di sini. Berapa? Angka yang paling banyak muncul di sini berapa? 5. Terus apa lagi? Ketiga. Median. Nah kan kalau median harus diurutin dulu datanya ya. Ini udah urut kan? Udah urut. Nah median itu data posisi yang di tengah. Nah ini kan ganjil 11. Berarti tengah-tengahnya ini kan? 85. Ini kan karena jumlahnya ganjil. Kalau genap gimana? Ada yang ngerti gak? Ya misal kalau genap berarti nih kalau genap nih misal ya, contoh aja ya. Mana ya? Jadi, nih misal kalau ada angka 10, 20, 30, 40. Mediannya gimana tuh? Udah ngerti gak? Dua apa? Diambil 2 angka. Ya benar kan 2 angka. Nih, ini kan tengah-tengahnya ini kan misalnya kalau diambil ini doang kan nggak balance tuh. Ini 2, ini 1. Iya, Jadi harus diambil 2 angka. 2 angka ini ditambah. Jadi 20 tambah 30 bagi 2. Jadi 50 bagi 2. Jadi mediannya 25. Itu saya bilang 25. Udah ini dari sini. Ya, dan itu. Lalu ada metodologi statistik. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, klasifikasi data. Keempat, pengolahan data. Kelima, penyajian data. Yang keenam, analisis data. Elemen statistik. Yang pertama ada populasi, yang kedua ada sampel, yang ketiga variabel, yang keempat statistik inferensi, yang kelima pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi. Elemen statistik populasi. Populasi adalah sebagian kumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contoh, semua pekerja di seluruh Indonesia dan semua mahasiswa di Jakarta. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan.
Sampel. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contoh, populasi sama dengan seluruh mahasiswa di Jakarta. Dan sampel, mahasiswa semester 8 jurusan Sistem Informasi. Itu ada contoh penerapan populasi dan sampel. Saya akan membacakan soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui kebiasaan membaca buku di kalangan mahasiswa Universitas Sisa Unggul. Ia mewawancarai 100 mahasiswa dari total 5.000 mahasiswa yang terdaftar. Pertanyaannya, tentukan populasi dan sampel. Jawabannya populasi sampelnya yaitu Nah, dengan begini kita bisa mengetahui yaitu populasinya adalah seluruh mahasiswa Universitas Sisa Unggul. Sampelnya adalah 100 mahasiswa yang diwawancarai dari total 5.000. Ini ada elemen statistik variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui yang disebut dengan variabel. Yang kedua, variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan. Nilai yang disebut dengan dominan dari variabel tersebut. Ada elemen statistik yang variabel kontinu dan diskrit. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang, baik dalam bilangan bulat maupun pecahan. Yang kedua ada variabel diskrit.
yaitu variabel yang hanya bisa mengambil nilai-nilai terpisah atau tertentu tanpa nilai di antara keduanya. Contoh variabel kontinu yang satu ada tinggi, bisa disebut dengan rasio. Tinggi seorang adalah contoh klasik dari variabel kontinu. Tinggi dapat memiliki nilai apapun dalam rentang tertentu. Pengukuran tinggi mengasumsikan skala rasio di mana titik 0 mewakili tidak adanya tinggi. Misalnya tingginya 1,75 sampai 1,80 yang nomor satu. Yang kedua berat atau disebut dengan rasio. Jadi individu atau objek merupakan variabel kontinu lainnya. Ini dapat berupa nilai apapun dalam rentang tertentu dan juga diukur pada skala rasio dengan nol menunjukkan tidak ada berat. Contohnya 55,5 kg, 55,25 kg dan seterusnya. Sesuai ketelitian. Sini ada contoh soal. Izin nulis dulu. Misalnya tinggi badan Andi adalah 170 cm dan berat badannya 60 kg. Dan pertanyaannya ini ada pertanyaannya, itu termasuk jenis variabel apakah tinggi dan berat badan Andi? Dia bisa jawab. Ini akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan. Jadi berat jenis variabelnya yaitu variabel kontinu karena tinggi dan berat badan yang diukur nilainya yang berupa pecahan. Misal kayak terus 70,5 meter atau 60,2 kg. Tiga contoh yang disebut dengan variabel
bisa disebut dengan variabel kontinu karena bersifat pecahan. Itu sampai sini aja. Selanjutnya ada contoh variabel discrete. Di sini ada dua kasus jumlah dari anak keluarga dan dua bola. Dalam kasus jumlah anak keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, tetapi tidak mungkin 2,5 atau 3,456 karena bilangan discrete itu bilangan non negatif, bilangan bulat non negatif. Karena tidak mungkin memiliki anak yang bilangan 2,5 kayak 2,5 atau 3,45 karena anak itu bisa dibilang dia dalam kasus ini bilangan bulat. Lalu selanjutnya dalam kasus bisnis penjualan bola, variabel ini mewakili jumlah bola yang tersedia di toko, misalnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak mungkin seperti 2,5. Penjelasannya seperti yang tadi karena bilangan discrete itu bilangan non negatif. Lalu di sini ada statistic inference. Statistic inference pada dasarnya adalah suatu keputusan perkiraan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Lalu selanjutnya ada peluang atau probabilitas. Probabilitas adalah ukuran atau angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Probabilitas selalu berada antara 0 dan 1, di mana 0 berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi, jika 1 berarti peristiwa tersebut terjadi. Di sini ada contoh soal dari probabilitas. Lalu probabilitas memiliki sebuah rumus. Ini udah dicatat ya? Udah. Adalah PA dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Di sini PA adalah peluang kejadian A adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak anggota A, dan NS adalah total sampelnya. Di sini ada contoh soalnya. Soalnya itu Raya memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melemparkan koin tersebut bersamaan. Lalu berapakah peluang munculnya kedua gambar pada koin tersebut? Seperti yang kita tahu, koin itu memiliki 2 sampel yang dimana ini sebagai contoh ini angka dan gambar. Lanjut
selanjutnya kita masuk untuk menandai saja. Yang pertama-tama kita mencari adalah NS-nya, total sampel yang terjadi. Untuk mencari NS yaitu kita untuk mempermudah kita membuat tabel. Setelah membuat tabel seperti ini, kita bisa melihat total sampel yang terjadi pada 2 poin tersebut, di mana setiap barisnya memiliki 2 sampel yang terjadi. Jadi NS kan total sampel, maka total sampelnya adalah total sampel yang dihasilkan dari 2 poin tersebut adalah 4. Maka NS-nya setelah menemukan NS-nya, kita akan mencari NA-nya, banyak anggota A. Untuk mencari NA-nya adalah kita bisa melihat dari pertanyaannya. Kan di sini pertanyaannya adalah berapa peluang munculnya kedua gambar pada poin tersebut. Kita cari nih di tabel, kita balik lagi ke tabel, manakah yang menghasilkan kedua gambar pada poin tersebut. Karena di sini cuma ada 1, maka NA-nya adalah 1, karena peluang terjadinya kedua gambar pada 2 poin tersebut adalah cuma 1, jadi NA-nya adalah 1. Lalu setelah kita sudah menemukan NS dan NA-nya, kita akan memasuki ke rumus ini. A sama dengan NA per NS. Teman-teman, hasil yang ditemukan akan jadi 1/4. 1/4 kita bisa dapat dari NA-nya adalah 1, NS-nya adalah 4. Mungkin untuk contoh soal yang kedua itu ada dadu. Sini soalnya ada Ray yang memiliki 1 buah dadu, lalu ini sana. Sini soalnya ayam memiliki 1 buah dadu lalu melemparkan dadu tersebut. Tentukan peluang dadu ganjil. Maka caranya sama seperti tadi, dengan rumus PA sama dengan NA per NS. Yang pertama-tama kita mencari NS-nya dulu, total sampel.
ketahui Dadu memiliki 6 sampel, yang dimana sampelnya itu total sampel yang terjadi pada satu dadu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka total sampel yang dihasilkan dari satu dadu adalah 6. Lalu untuk mencari NA-nya adalah kita lihat dari pertanyaannya, berapakah peluang dadu ganjil yang muncul? Maka NA kita lihat peluang bata dadu ganjil yang muncul ada berapa? Dia tahu nggak? Apa aja? 3, 5. Maka setelah udah menemukan nilai ini, maka kita masukkan ke NA. Maka NA-nya adalah 3. Setelah menemukan NS dan NA-nya, kita akan memasuki rumus yang PA-nya. Hasilnya adalah 3/6. Ini masih bisa kita kecilkan menjadi jadi 1/2. Sekian materi dari kelompok kami, kelompok 4 tentang statistik dan probabilitas. Yang selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami akan mengambil pertanyaan dari rekan-rekan. Kami beri waktu 2 menit untuk pertanyaan. 3 pertanyaan. Baik, Erki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Sofyan Ramadan. Saya izin bertanya, untuk ruang lingkup statistik untuk di sipil itu apa sih contohnya? Statistik, Ya. Ruang lingkup statistik untuk sipil itu apa sih contohnya? baik, pertanyaan ditampung boleh. Boleh? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Kamila. Saya ingin bertanya mengenai tadi variabel. Itu kan tadi ada variabel continue sama variabel discrete ya. Nah, kalau misalnya kita punya data penghasilannya itu berjuta rupiah, jutaan rupiah, dibulatkannya itu ke jutaan rupiah, itu tuh masuknya tuh ke variabel discrete atau ke variabel continue? Ya, terima kasih. Kita lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tafal Fariji. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan numerical description pada statistik dan probabilitas? Baik, semua pertanyaan sudah ditampung. Untuk jawaban bisa dijawab oleh masing-masing dari tempatnya ini.
menjawab pertanyaan Herdi yang dimana pertanyaannya ada ruang lingkup statistik untuk sipil. Apa aja contohnya? Itu bisa perencanaan dan perancangan, ada analisis resiko, analisis bahan. Apakah sudah cukup? Cukup ya, Ji. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Najla. Tadi kalau penghasilannya berjutaan gitu maksudnya ke diskret atau kontinu. Kalau dalam konteks pengukuran kayak gini, maksudnya kayak diskret atau kontinu itu penghasilan secara teknis diperlakukan sebagai diskret masuknya karena punya nilai tertentu yang terputus. Tapi kalau secara konseptual masuknya ke variabel kontinu karena dia punya nilai apapun dalam rentang tertentu jika diukur tanpa pembulatan. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eji. Apa yang dimaksud dengan numerical description pada statistik dan probabilitas? Numerical description dalam statistik dan probabilitas adalah cara menggambarkan data dengan angka. Yang satu ada dua. Yang pertama statistik, itu rata-rata, median, modus, standar, dan kuartil. Yang kedua ada probabilitas, ekspektasi, variansi, dan standar deviasi. Gimana Mas Haji, udah jelas? Boleh dilanjutkan lagi ya? Numerical description dalam statistik dan probabilitas adalah cara menggambarkan dengan data dengan angka. Ada dua. Yang pertama yaitu statistik. Statistik ada rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan kuartil. Yang kedua ada probabilitas. Itu ada ekspektasi, varians, dan standar deviasi. Gimana Kak Iji? Terima kasih Mas Ariel. Ya, telah selesai sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kemudian saya akan membuka sesi tanggapan. Silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk 2 orang untuk memberi tanggapan selama 2 menit. Ada yang mau memberi tanggapan? Baik, karena tidak ada yang memberi tanggapan, saya lanjut ke sesi kritik dan saran. Apakah ada yang ingin memberi kritik dan sarannya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Manuel dari kelompok 1. Di sini saya mau memberikan sedikit kritik dan saran. Kalau untuk PPT sendiri, kalau saya lihat itu udah bagus. Mungkin karena backgroundnya juga gelap ya, jadi tulisannya itu terlihat jelas. Cuman sekali lagi ini namanya PowerPoint. Yang namanya PowerPoint itu harusnya mungkin kalimatnya diperpendek lagi ya, disederhanakan lagi untuk isi-isinya. Dan untuk masing-masing dari pemateri, kalau saya sendiri melihatnya ada beberapa mungkin yang kurang memahami materi, karena dari beberapa orang yang sedang menjelaskan materi itu dia terlihat ragu saat menjelaskannya. Dan juga mungkin bisa dikurangin ya, kayak sarkasnya, mungkin bahasanya kayak tadi contohnya mungkin untuk Siva sendiri yang tadi pas untuk menghitung jumlah kan tadi sempat terlintas yang kalimat kalau nggak percaya hitung sendiri, mungkin itu sebaiknya tidak digunakan kata-kata seperti itu. Dan untuk pemberian contoh, mungkin kalau bisa tulisannya konsisten, kalau emang besar semua, jangan besar kecil.
Itu aja sih kalau dari saya kritik dan sarannya. Baik, terima kasih untuk Theo karena telah memberikan kritik dan saran. Ada lagi yang memberikan kritik dan saran? Sebelumnya, nama saya Nora Aziza. Saya ingin memberi sedikit saran dari Enggar sebagai moderator. Tadi sih saya lihat penjelasan dan pembawaannya sudah cukup jelas. Tapi saran saya kalau misalkan ingin menjelaskan di papan tulis, bisa ditanyakan dulu kepada audiens apakah sudah dicatat atau belum, karena ada beberapa audiens yang lagi dicatat tetapi sudah dihapus gitu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan kritik saran? Ya, karena tidak ada lagi, kami tutup presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.